Puji Tuhan, Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, selamat pagi, selamat kita bersyukur untuk setiap keadaan kita hari ini. Biarlah setiap kita mau menaikkan setiap ucapan syukur kita kepada Tuhan, sebab Tuhan itu baik atas hidup saya dan saudara. Puji Tuhan, pagi hari ini kita mendengarkan renungan firman Tuhan yang saya ambil di dalam Mazmur 37 ayatnya yang kelima. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Puji Tuhan, ada begitu banyak hal yang kita hadapi hari-hari ini, bahkan mungkin yang lalu, bahkan mungkin kita tidak mengerti dan tidak tahu di masa yang akan datang apa yang akan kita alami, apa yang akan kita hadapi. Tetapi jelas firman Tuhan melalui Ayub yang ke-7 ayat yang pertama di sana dikatakan bahwa hidup manusia harus bergumul di bumi. Jadi mau tidak mau Bapak Ibu Saudara, kehidupan kita tentunya diperhadapkan dengan berbagai macam masalah, berbagai macam pergumulan. Tetapi yang menjadi kabar gembiranya Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan menjamin hidup saya dan saudara. Makanya firman Tuhan pagi hari ini berkata, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya. Sejatinya setiap kita manusia membutuhkan pertolongan Tuhan. Kita tidak kuat Bapak Ibu Saudara, kekuatan kita terbatas. Bahkan kalau kita menerima kekuatan hari ini, itu semua hanya daripada Tuhan. Jadi hidup kita ini lemah. Tetapi karena ada Yesus dalam hidup ini, kita menjadi kuat. Oleh sebab itu apapun masalah pergumulan yang kita hadapi hari-hari ini, di dunia yang semakin jahat ini Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan mengajak setiap kita untuk serahkan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan, percaya kepada Dia. Kemudian Ia akan bertindak. Puji Tuhan, bagaimana kita bisa bangkit dan meraih kemenangan di masa-masa yang sulit, di masa-masa yang sukar ya. Ada 3 hal yang bisa kita lihat, yang kita bisa pelajari dari ayat ini Bapak Ibu Saudara ya. Saya bagi dalam 2 bagian. Bagian yang pertama adalah bagian kita manusia. Yang pertama bagian kita yang harus kita lakukan, serahkan hidupmu kepada Tuhan. Menyerahkan hidup kita kepada Tuhan itu bukan setengah-setengah Bapak Ibu Saudara. Karena mungkin seringkali kita merasa diri kita hebat, kita merasa kita kuat dengan kepunyaan kita, dengan kekuatan yang kita miliki saat ini. Tetapi itu tidak akan pernah bertahan lama. Karena kenapa? Karena kita pun hanya memperoleh kekuatan daripada Tuhan. Segala sesuatu yang kita peroleh, yang kita nikmati, semuanya dari Tuhan. Yang kita lakukan, bagian kita, serahkan hidupmu sepenuhnya kepada Tuhan. Yang kedua, masih bagian kita Bapak Ibu Saudara. Percayalah kepada Tuhan. Kita tetap terus beriman kepada Tuhan bahwa kalau Tuhan yang bawa kita sampai sejauh ini, Dia tidak akan membiarkan kita. Dia tidak akan membuat hidup kita semakin jauh atau semakin jatuh. Tetapi ketika kita tetap terus percaya kepada Tuhan, ketika kita terus serahkan hidup kita kepada Tuhan, Dia akan melakukan bagiannya bagi setiap saya dan saudara. Dalam 1 Petrus 5 ayat yang ke-7 di sana dikatakan, serahkanlah segala khawatirmu kepadanya sebab Ia memelihara kamu. Ini jaminan bagi setiap kita. Dia menjamin hidup kita, Dia memelihara hidup kita. Bukan cuma hari ini saja, bukan cuma besok saja, tetapi sampai selama-lamanya. Ketika kita bersungguh-sungguh dengan Tuhan, setiap hari kita serahkan hidup kita kepada Tuhan, Dia akan memelihara setiap kita. Mazmur 55 ayat yang ke-23. Serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau. Tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah. Berapa banyak masalah yang kita hadapi. Berapa berat pergumulan yang kita hadapi. Kita harus melaluinya, kita harus melewati semuanya itu. Tentunya bersama dengan Tuhan. Jangan pernah mengandalkan kekuatan manusia. Jangan pernah mengandalkan kekuatan diri kita sendiri. Apalagi menjadi juru selamat Bapak Ibu Saudara. Itu bagian Tuhan. Bagian kita, serahkan hidup kita kepada Tuhan. Dan terus percaya kepada Tuhan setiap hari. Karena ada begitu banyak intimidasi iblis, ada begitu banyak godaan-godaan kuasa kegelapan yang membuat kita tidak percaya lagi kepada Tuhan. Firman Tuhan menjamin hidup kita. Ketika kita di dalam Tuhan, Dia pelihara hidup saya dan saudara. Yang kedua bagiannya Tuhan. Hal yang ketiga yang kita pelajari dari ayat ini. Maka Ia
Tuhan akan bertindak. Nah ini Bapak Ibu Saudara, Dia akan bertindak ketika kita sungguh-sungguh serahkan hidup kita kepada Tuhan dan percaya kepadanya. Keluaran 14 ayat 14 di sana dikatakan Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Wow, luar biasa Bapak Ibu Saudara. Kita tinggal duduk di kaki Tuhan, meminta pertolongan Tuhan. Dia senantiasa ada untuk bertindak bagi setiap kita. Dalam Roma 8 ayat 28, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Firman Tuhan bilang segala sesuatu, bukan cuma di hal yang baik saja, hal yang susah sekalipun Dia turut bekerja. Untuk apa? Untuk mendatangkan kebaikan. Tidak ada sesuatu pekerjaan Tuhan yang tidak baik bagi setiap anak-anak Tuhan yang mau serahkan hidupnya dan percaya kepada Tuhan. Dia jamin hidup saya dan saudara. Jadi mari Bapak Ibu Saudara, kita lakukan bagian kita. Jangan pernah rampas bagiannya Tuhan. Jangan pernah jadi sok-sokan saudara, sok kuat. Ya, menjadi juru selamat atas hidup kita. Apalagi menjadi juru selamat bagi orang lain. Itu bukan bagian kita, itu bagian Tuhan. Lakukan bagianmu dan Tuhan akan bertindak bagi setiap saya dan Bapak Ibu Saudara. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Kami bersyukur di hari yang baru yang Tuhan jadikan bagi setiap kami. Sehingga setiap hari kami mengalami berkat kemurahan Tuhan, anugerah Tuhan yang begitu luar biasa, yang tidak dapat dunia berikan. Bahkan tidak ada yang bisa kami balas melalui hidup kami Tuhan. Semua yang kami nikmati, semua yang kami miliki, semuanya berasal daripada Tuhan. Dan sebab itu, bawa hidup kami untuk selalu bersyukur. Bawa hidup kami untuk selalu percaya kepada Tuhan. Roh Kudus bantu kami, Roh Kudus tolong kami untuk supaya hidup kami tetap terus ada di dalam kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mau menjalani kehidupan kami di sepanjang hari ini. Kami mau berdoa untuk gereja kami. Mulai dari Bapak Ibu Gembala, staf pengembalaan, hamba-hamba Tuhan yang melayani. Biar Tuhan senantiasa pengurapan Allah menjadi bagian setiap kami. Karena biarlah setiap kami Tuhan senantiasa hidup berkenan di hadapan Tuhan. Dan melalui kehidupan kami, jemaat Tuhan bahkan jiwa-jiwa senantiasa memperoleh Yesus. Senantiasa memperoleh Kristus dalam hidup mereka. Terima kasih Tuhan. Kami percaya ada sesuatu yang besar yang Tuhan mau kerjakan bagi gereja kami, GPD Church on the Way Temanggung. Dan biarlah kehendak Tuhan yang terjadi atas gereja kami. Jemaat Tuhan dari sekolah minggu, remaja, pemuda, keluarga muda, orang-orang tua lanjut usia, tidak terkecuali. Semuanya dalam pemeliharaan dan keberkatan daripada Tuhan sendiri. Terpujilah nama Tuhan kekal buat selamanya. Bangsa negara kami mau terus serahkan ke dalam tangan Tuhan. Biar kehendak Tuhan yang terjadi bagi bangsa kami, bagi pemimpin-pemimpin bangsa kami, bagi masyarakat Indonesia. Biarlah Tuhan, Engkau senantiasa menyatakan kuasa dan kemuliaan Tuhan. Dan nama Tuhan yang selalu dipuji, nama Tuhan yang selalu dipermuliakan. Kami minta kekuatan daripada Tuhan untuk kami menjalani hari yang baru ini. Biar kami memperoleh semangat yang baru. Kami memperoleh sukacita yang luar biasa daripada Tuhan. Sebab kami mau mengalami Tuhan setiap hari dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Ini yang menjadi doa dan ucapan syukur kami. Dan kami mau menjalani hari kami bersama dengan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.